Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang aku tulis ini merupakan pengalaman misteri ketika touring dengan seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, sekitar 3 tahun yang lalu. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, pas baliknya aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya selepas asar dengan mengendarai motor masing-masing, kawanku mengantarku sampai ke Beleduk Kuwu, sekalian menemaniku untuk mengambil gambar di objek wisata itu dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Keasyikan melihat objek wisata bumi yang sedang batuk itu hingga tidak terasa, hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib, aku mulai perjalanan pulang ke Tuban, yang mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 jam. Maklumlah, jalan alternatif Cepu Semarang ini rusak parah kala itu. Sebenarnya aku sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak aku meluncur dari Beleduk Kuwu, saat motor yang aku kendarai memasuki kawasan Kecamatan Kradenan, tiba-tiba banku bocor. Untungnya masih ada satu tukang tambal ban dekat kantor kecamatan yang masih buka. Setelah itu, ketika memasuki Kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depanku mati. Terpaksa aku berhenti sebentar di Pasar Sulursari untuk memperbaikinya. Beberapa saat kemudian, setelah lampu kembali normal, aku lanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam, aku baru masuk Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Dan setelah sekitar 1 jam melintasi area hutan jati, barulah aku sampai ke wilayah Klopo Dhuwur, Blora yang terkenal dengan uang saminya itu. Kurang dari 30 menit kemudian, aku sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari Batalion 410 Blora, sekitar 500 meter, tiba-tiba tanpa sebab mesin motorku mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Di samping masih tergolong motor yang baru, sebelum berangkat touring, aku selalu mempersiapkan motorku sesempurna mungkin. Sedikit jengkel, aku tipikan motor ke tepi jalan yang memang jalanan kala itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standar motor, aku dikejutkan oleh suara seorang wanita tua yang entah dari mana datangnya, aku tidak tahu. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua itu. Saya pun menoleh ke arahnya. "Apa yang bisa saya bantu, Mbah?" tanya aku. "Saya boleh numpang sampai di Bogorjo nggak? Mau naik ojek, tapi saya tidak ada uang," kata nenek itu dengan nada memelas. "Oh, monggo Mbah. Kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya Mbah. Motor saya agak rewel. Saya akan cek dulu mesinnya sebentar," jawabku. Aku sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu. Aku terus konsentrasi dengan motorku. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada masalah apapun pada mesin motor. Dan begitu motor aku starter, mesin langsung menyala. Aku segera melanjutkan perjalanan, yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu untuk naik ke motor. "Pegangan ya Mbah," kataku sambil melajukan motor. Namun kali ini aku hanya memacunya dengan kecepatan standar, karena membonceng seorang wanita, tua lagi. Waktu tertunda lagi 1 jam untuk sampai ke rumah. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya membuat aku risih, sebab bau wanginya tidak seperti wangian pada umumnya.
Aku rasa pewangian itu aneh. Dalam pikiranku, nenek ini gaul juga. Namun aku tak mempedulikannya. Aku anggap bau wangi seperti ini mungkin memang biasa dipakai oleh orang tua. Dalam perjalanan, tidak banyak yang aku bicarakan dengan nenek itu. Sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, aku harus konsentrasi dalam mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bogorijo, aku mencoba bertanya kepada wanita tua itu, tapi sama sekali tidak ada jawaban darinya. Mungkin dia tidak mendengarnya, karena waktu aku tanya, kondisi motor sedang berjalan. Sampai di dekat pasar Bogorijo, aku bertanya lagi kepada wanita itu, namun tetap tak ada jawaban. Akhirnya aku tepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita itu. Namun, ketika aku menoleh ke belakang, aku sangat terkejut. Wanita tua yang aku bonceng tadi raib entah kemana perginya. Dan sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan, Tuban, Jawa Timur ini adalah jalan sempit dan sebagian besar melewati areal hutan jati perhutani. Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, aku berusaha tidak peduli dengan apa yang barusan terjadi. Sekalipun dalam hati penuh berjuta tanda tanya. Karena perjalanan bergelombang, aku tidak bisa memacu motor dengan kencang. Meskipun jalan sepi. Lepas dari Bogorijo ini, aku memperlambat motor. Karena dari kejauhan tampak banyak lampu seperti ada tontonan atau sedang ada hajatan. Namun, setelah aku berhenti di situ, ternyata bukan. Keramaian itu seperti pasar malam, tapi tidak ada komedi putar di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk ke tempat tersebut. Selain menikmati makanan, banyak juga dari mereka yang membeli pakaian di sana. Karena semenjak tadi aku terus di atas motor, segera aku tepikan dan bergegas memasuki pasar itu. Pasar itu boleh dibilang ramai, meskipun malam sudah mulai larut. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut. Setelah mencari kesana kemari, tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Aku pikir bakso yang paling tepat, karena dapat mengurangi dinginnya malam itu. Sambil menunggu bakso yang aku pesan disajikan, aku menyalakan sebatang rokok. Namun, aku merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu. Dalam hati aku bergumam, aneh sekali, pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah, tetapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu, suara itu dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa, sekalipun mereka tidak saling kenal. Kali ini bulu kuduk saya mulai meremang. Namun, aku berusaha tetap tenang, karena aku menganggap itu hanyalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu petromak, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, aku mengeluarkan handphone, kemudian mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Setelah mengirim SMS, kemudian aku masukkan lagi handphoneku dan melepaskan lagi pandangan ke arah pasar malam itu. Namun, aku mendapati pasar malam itu mulai sepi. Bahkan, hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi aku lihat ramai, kini berubah sepi. Aku menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya, karena sudah larut malam. Aku masih tetap santai sambil memperhatikan si penjual bakso yang tampak sibuk karena melayani pesanan orang yang lebih dulu dari saya. Lalu aku melepaskan pandangan ke arah samping
Ternyata sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali aku dibuat heran. Kok waktunya terasa begitu cepat? Seharusnya orang beres-beres makanan memerlukan waktu minimal setengah jam. Akan tetapi, ini hanya beberapa detik saja. Sungguh aneh. Ketika menoleh ke samping kanan, ternyata sudah gelap. Dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depanku tadi, ternyata sudah gelap juga. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Hanya sinar bulan saja yang tampak tetap terang kala itu. Seketika, aku terperanjat kaget. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamku dalam hati. Dengan hanya ditemani cahaya bulan, perlahan, aku melihat sekeliling. Aku sangat terkejut ketika tahu bahwa ternyata sejak tadi aku duduk di sebuah batu nisan. Dan yang membuat aku lebih terperanjat lagi, ternyata ketika itu aku berada di tengah-tengah pemakaman umum. Banyak sekali batu nisan dan kuburan di tempat itu. Aku bergegas meninggalkan tempat itu dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin, aku berusaha tetap tenang dalam mengemudikan motor. Sambil tentu saja jantungku terus berdegup. Dan syukurlah, akhirnya aku sampai di rumah dengan selamat tepat pada jam 2 dini hari. Kisah seorang laki-laki yang ternyata dia masuk ke pasar setan. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.